Profesor Sacipto Raharjo mengingatkan bahwa cara berhukum tidak boleh berhenti pada pola status quo Dewan Juri, karena hukum harus mampu bergerak mengikuti perkembangan kejahatan dan kebutuhan masyarakat. Spirit itulah yang mendasari posisi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami, delegasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, menyatakan diri pro dengan membawa judul Ekstensifikasi Kewenangan PPATK dalam penghentian sementara dan permohonan penanganan harta kekayaan terhadap rekening dorman. Dalam beberapa tahun terakhir, pencucian uang berkembang dengan modus operandi yang semakin rumit dan beragam. Lonjakan signifikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, penyalahgunaan puluhan ribu rekening untuk perjudian daring, penipuan, hingga temuan masif rekening dorman dalam skema TPPU menunjukkan bahwa rekening pasif telah menjadi sarana efektif penyamaran dana haram. Kasus pembobolan 204 miliar rupiah hanya dalam hitungan menit memperlihatkan bahwa rekening dorman bukan lagi masalah administratif Dewan Juri, tetapi titik rawan dalam sistem keuangan yang memerlukan intervensi hukum yang jauh lebih progresif. Namun persoalannya pun ternyata tidak berhenti pada modus kejahatan semata Dewan Juri. Nyatanya, PPATK menghadapi keterbatasan wewenang dalam melakukan penghentian sementara maupun penanganan harta kekayaan pada rekening dorman. Sementara Undang-Undang TPPU sendiri masih menyisakan kekaburan mekanisme pemulihan aset. Kekosongan norma inilah yang membuat tindakan preventif sering terlambat dan melemahkan state recovery Dewan Juri. Karena itu pembahasan kami diarahkan pada dua titik krusial, yakni yang pertama, analisis celah hukum penghentian sementara terhadap rekening dorman dalam penindakan TPPU. Dan yang kedua, perumusan mekanisme penghentian sementara serta permohonan penanganan harta kekayaan yang lebih efektif dan terukur. Dua titik krusial inilah yang kemudian akan dipaparkan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Kepala PPATK Ivanus Tiavandana dalam siaran pers Mei 2025 pernah mengatakan bahwa penghentian sementara transaksi keuangan oleh PPATK lahir dari mandat Gernas APU PPT. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk early intervention untuk memutus aliran dana mencurigakan sebelum berkembang menjadi skema TPPU yang kompleks. Secara normatif, penghentian sementara sejalan dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28H ayat 4 dan pasal 28J ayat 2. Maka, penghentian sementara terhadap rekening dorman dapat dipandang sebagai pembatasan yang sah, rasional, dan proporsional. Akan tetapi, di balik urgensinya, terdapat celah hukum yang signifikan. Pertama, tidak adanya definisi penyidik yang termuat dalam ketentuan umum dan mekanisme koordinasi yang diatur dalam Undang-Undang TPPU. Kedua, tidak ada pengaturan eksplisit mengenai rekening dorman dalam Undang-Undang TPPU, yang justru dimuat dalam peraturan teknis seperti Peraturan Kepala PPATK dan POJK nomor 24 tahun 2025. Hal ini bertentangan dengan asas lex superior derogat legi inferiori. Celah hukum tersebut menuntut penerapan penafsiran progresif dan pendekatan teleologis, yaitu perlindungan sistem keuangan. Dengan memasukkan rekening dorman sebagai indikator risiko tinggi, PPATK dan penyidik tetap dapat menjalankan fungsi pencegahan tanpa melanggar prinsip legalitas. Pada akhirnya, solusi yang paling mendesak adalah ekstensifikasi kewenangan PPATK dalam penghentian sementara dan permohonan penanganan harta kekayaan terhadap rekening dorman. Hal ini sebagai langkah nyata untuk menjaga stabilitas dan ketahanan sistem keuangan nasional. Sebab kalau sah, tak perlu resah. Untuk memitigasi celah hukum yang telah disebutkan oleh pembicara kedua kami, bahwa langkah yang pertama adalah merumuskan rekening dorman sebagai objek penghentian sementara yang spesifik dan terperinci dalam Undang-Undang TPPU guna memastikan kepastian hukum bagi PPATK, pihak jasa keuangan atau PJK, maupun masyarakat. Selain itu, kepatuhan PJK untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan menjadi elemen krusial.
Untuk itu, pengawasan PPATK harus diperkuat melalui koordinasi terpadu dengan OJK dan Bank Indonesia. Setelah memperoleh laporan dari PJK, PPATK menganalisis kriteria mencurigakan tersebut untuk memperoleh hasil analisis dan hasil pemeriksaan. Output ini kemudian menjadi dasar PPATK meminta kepada PJK untuk mengeksekusi penghentian sementara secara real time dan memberikan konfirmasi dalam jangka waktu maksimal 1 kali 24 jam. Prosedur penghentian sementara harus wajib mengintegrasikan notifikasi tertunda kepada pemilik rekening dorman guna mengunci aset dan mencegah pelaku kejahatan memindahkan uang setelah mereka menyadari asetnya diendus oleh otoritas. Namun akan ada kesempatan keberatan 10 hari kerja yang diajukan kepada PPATK sebagai garansi konstitusional untuk koreksi cepat jika terjadi false positif. Kemudian kami mengusulkan agar subjek permohonan penanganan harta kekayaan dalam TPPU atau tindak pidana lain kepada pengadilan negeri adalah penyidik atau unsur PPATK yang tergabung dalam Pusat Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang atau yang disingkat Pusgakum APU. Untuk itu, selain diaturnya ekstensifikasi kewenangan PPATK, juga perlu dibentuk penegakan hukum terpadu sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU melalui koordinasi PPATK, kepolisian, lembaga yang berwenang menyidik tindak pidana asal, dan juga kejaksaan. Maka koordinasi Pusgakum APU menjadi penting untuk menjawab persoalan penanganan TPPU yang kian terstruktur, sistematis, dan masif. Agar solusi yang kami sampaikan tidak hanya menjadi angan-angan belaka, maka penetapan landasan hukum yang kuat adalah mutlak. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang mengakomodir seluruh mekanisme tersebut, baik dalam bentuk revisi Undang-Undang TPPU maupun penyesuaian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dan peraturan pelaksana lainnya. Sekian dan terima kasih.